Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ulfa Syafrianisa. Saya adalah seorang guru sejarah kebudayaan Islam di MAN 1 Langkat, sekaligus calon guru profesional yang saat ini sedang menempuh pendidikan profesi guru PPG mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta batch 1 dengan NIM 41240199101379. Pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat pada kelas 10 dengan materi Khulafaur Rasyidin. Berikut ini uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Alhamdulillah. Selamat pagi anak ibu. Pagi Bu. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, sebelum memulai pelajaran sebaiknya kita melakukan doa ya. Doa yang akan dipimpin oleh salah satu teman kalian. Silakan. Ustaz, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, setelah kita berdoa itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Berdoa adalah bentuk kasih sayang kita dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap langkah kita diridhoinya, dimudahkannya. Dengan berdoa kita menunjukkan bahwa kita tidak hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi tidak terlepas dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sayang, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita cek dulu kebersihan kalian masing-masing. Dilihat di bawah mejanya, kemudian cek kebersihan diri kamu, kerapian diri kamu. Bagaimana? Ya, sudah oke ya. Oke, sebelum ibu lanjut, ibu absen terlebih dahulu ya. Farha, Nurul Aini, Alia, Rosita, Fatimah, Putri, Misri, Nabila, Nur Ain. Oke, terima kasih hadir semua ya. Oke, selanjutnya sebelum memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk cinta kita terhadap negara Republik Indonesia. Oke, silakan berdiri anak ibu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dapat
Oke, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional agar pembelajaran kita lebih menarik dan mengasah konsentrasi anak-anak ibu semuanya, ibu adakan speaking menebak tentang materi pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini, berkaitan dengan materi kita yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke. Oke, gambar 1. Saya ingin mengasah konsentrasi anak-anak ibu semua sekalian. Gambar 1, petunjuknya ada pedang dan ada gambar bakar. Cluenya, ia dijuluki As-Siddiq dan menjadi khalifah pertama. Ia dikenal karena membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal dakwah. Siapakah beliau? Ibu. Oke, siapa nak? Abu Bakar As-Siddiq. Oke, mantap. Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya gambar kedua, ada sebuah timbangan dan ada pemimpin pasukan, ya kan? Pemimpin pasukan. Cluenya, khalifah kedua terkenal dengan keadilan dan memperluas wilayah Islam. Siapakah beliau? Ya, silakan Farhan. Umar bin Khattab, mantap. Oke, selanjutnya gambar ketiga, ada unta dan emas, ya, emas harta benda. Siapakah beliau? Menantu Nabi, dikenal lembut dan dermawan. Masa pemerintahannya penuh ujian. Siapakah beliau? Oke, siapa? Utsman bin Affan, mantap. Selanjutnya ada pedang bermata dua dan kubah hijau. Ya, cluenya sepupu dan menantu Nabi, dikenal sangat cerdas dan pemberani. Siapakah beliau? Oke, siapa? Ali bin Abi Thalib. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya setelah berarti konsentrasi anak ibu udah oke nih ya untuk melanjutkan pembelajaran. Untuk motivasi hari ini, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, hari ini mari kita mulai dengan sebuah motivasi yang indah untuk diri kamu sendiri. Setiap kalian adalah pemimpin, ya anak ibu, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini adalah merupakan isi dari hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan tinggi atau popularitas. Kepemimpinan sejati itu dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri, bahwasanya kamu memimpin dirimu sendiri sebelum kamu memimpin orang lain. Oke? Bahkan tindakan kecil seperti menjaga waktu, berkata jujur, dan membantu sesama adalah bentuk kepemimpinan. Jadi siapkah kita menjadi pemimpin hari ini? Siap. Nah, pemimpin yang memberikan teladan, ya kan? Yang bukan hanya memerintah saja, pemimpin yang membawa dampak yang baik, pengaruh yang baik, pengaruh yang positif. Mari kita mulai dari hari ini memimpin diri sendiri lebih baik dari hari kemarin. Oke. Sebelum lanjut lagi ke pembelajaran, Ibu sedikit memberikan pertanyaan. Silakan ditanggapi mengenai materi yang sudah Ibu berikan pada masa lampau minggu lalu, yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa menjelaskannya kembali tentang pertemuan kita sebelumnya? Oke? Ya. Berdiri sayang, apa itu? Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ditandai dengan sifat amanah, adil, bijaksana, dan mengutamakan musyawarah. Beliau menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai pemimpin agama, negara maupun keluarga, serta mampu mempersatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah belah. Oke. Jadi tentang kepemimpinan Rasul
bagi umat Islam, mulai dari cara beliau berdakwah, kejujuran beliau, perangai yang baik dari beliau, itu menjadi contoh yang akan kita terapkan pada diri kita sendiri, menjadi pemimpin diri sendiri. Oke, baik. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan biografi dan proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Oke anak ibu, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, untuk langkah selanjutnya adalah kita melihat video bersama-sama. Setelah nanti kita melihat video, kalian amati, kalian simak, kalian dengarkan, kita akan membuat sebuah proyek dari masing-masing para Khulafaur Rasyidin, biografi, keteladanan dan kebijakan para Khulafaur Rasyidin. Oke, simak baik-baik ya anak ibu ya, video yang akan kita tonton tentang kisah kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanan. Sahabat pertama yang akan kita bahas adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena dia adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena dia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar dibayangkan sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat berwibawa, adil dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Karena banyak penghafal Al-Quran yang wafat saat berperang, beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang lain untuk mempelopori pembukuan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar juga memiliki sifat pemberani dan pantang menyerah. Beliau berani memerangi orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam setelah Nabi SAW wafat dan memerangi para nabi palsu, di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat lemah lembut, sabar, berhati tenang. Namun beliau juga tegas. Ketika banyak yang tidak mau membayar kewajiban berzakat, beliau dengan tegas memeranginya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki sifat dermawan, rendah hati, dan sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga tetap mau menolong seorang wanita kampung untuk memerah susu kambing meskipun setelah menjadi khalifah. Bahkan untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah seorang yang cerdas dan suka bermusyawarah. Beliau berjasa menetapkan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Umar bin Khattab juga adalah seorang yang tegas dan berwibawa serta pemberani. Beliau berani memerangi orang-orang yang memusuhi Islam.
Dalam memimpin, Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang hidup sederhana. Beliau pernah berkata bahwa tidak ada harta yang halal bagi umat kecuali 2 setel pakaian, yaitu pakaian untuk musim dingin dan pakaian untuk musim panas. Makanannya pun sama dengan masyarakat Quraisy yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Bahkan pernah juga memarahi anaknya yang memakan daging yang biasanya menjadi makanan orang-orang beragama. Kemudian Umar bin Khattab juga sangat mengutamakan kepentingan rakyatnya. Beliau sering keluar malam untuk melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Selain itu, pada suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan atau kantor Khalifah. Karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya adalah untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara yang berasal dari rakyatnya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Umar bin Khattab pun memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, beliau pernah bersegera memperbaiki jalan yang rusak karena takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada seekor unta yang terjungkal akibat jalanan yang rusak itu. Sahabat yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun sekitar 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Utsman bin Affan berasal dari bangsa Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi, yaitu menyusun atau membukukan mushaf Al-Quran, karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Mushaf tersebut diperbanyak menjadi 4 salinan. Satu buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Makkah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Utsman bin Affan memiliki sifat sabar, santun, dan sangat soleh. Beliau selalu berusaha meringankan beban kaum sesama muslim dan tidak ingin merepotkan orang lain. Jika beliau hendak sholat malam atau sahur, beliau tidak mau membangunkan pelayan. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai orang kaya yang rendah hati, sederhana, serta dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Kemudian sahabat selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khulafaur rasyidin yang terakhir. Ali bin Abi Thalib merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib kurang lebih berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib memiliki sifat adil, sabar, dan tawar. Ali bin Abi Thalib juga merupakan seorang yang tegas, sangat membela kebenaran dan pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga merupakan seorang yang cerdas, pandai, dan peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan ilmiah. Nah, itulah adik-adik kisah keteladanan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Semoga kalian pembelajaran Oke, baiklah, masih semangat?
Masih semangat? Masih. Setelah kita lihat tayangan video kisah keteladanan para khulafaur rasyidin, nah selanjutnya Ibu mau kasih kalian lembar kerja peserta didik berupa LKPD. Nah ya, ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok. Nah, tugas mandiri kamu tulis di buku kamu masing-masing. Kelompoknya sudah dibentuk ya? Sudah ya nak? Ya, sudah membentuk kelompok. Oke, kelompok pertama kelompok apa? Al-Baqarah Nasidi. Kelompok kedua kelompok Umar bin Khattab. Kelompok ketiga kelompok Usman bin Affan. Dan kelompok keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Baik, setelah kalian menerima lembar ini, lihat sudah dibawa kertas-kertas untuk kegiatan membuat proyeknya? Belum? Oke, saya bagi ya. Baik, ini dulu saya bagi. Oke. Oke anak ibu, dari video yang sudah ditayangkan, kalian buatkan sebuah proyek tentang infografis dari biografi, kemudian kebijakan, serta keteladanan apa yang bisa kita ambil dari para khulafaur rasyidin ya. Letakkan dan tempelkan di sini. Oke, masing-masing kelompok membuat lembar kerja proyek berupa infografis ya, dibuat serapi dan semenarik mungkin. Oke, kelompok Ali ya. Usman juga, Kak. Usman, Umar, Abu Bakar. Oke baik, mulai dikerjakan masing-masing. Ini abang, bukan? Kerjakan tentang ya biografi para khulafaur rasyidin. Baik, setelah selesai nanti kalian presentasikan ke depan masing-masing kelompok untuk presentasikan hasil dari proyek yang kalian buat tentang biografi para khulafaur rasyidin ya.
Oke, sudah selesai. Oke, baik. Untuk presentasi pertama, oke, baik. Sudah selesai semua kan? Dan untuk presentasi pertama, yuk kelompok gambar sini untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok Abu Bakar As-Siddiq, ini menjelaskan tentang biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang bernama lengkap Abdullah bin Abi Quhafa, lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi. Ia dikenal dengan gelar As-Siddiq karena kejujurannya dan merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sejak awal dakwah. Ia menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Baik, sekian saja biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Oke, selanjutnya kelompok selanjutnya yaitu kelompok Umar bin Khattab. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab ingin mempresentasikan biografi
biografi singkat tentang orang wisata. Saya telah menjelaskan tentang bahasa biografi Imam Khattab Zuhri Al-Faruq adalah khalifah kedua dalam Islam. Pemerintah dari tahun 624 sampai 644 Masehi. Dia lahir di Mekah sekitar tahun 644 Masehi. Masuk Islam setelah 9 tahunan dan diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini sudah menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok Usman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini ingin menjelaskan tentang biografi singkat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat dari Muhammad SAW, dikenal dengan gelar Dzulqarnain. Lahir di Mekah, beliau adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Itu saja penjelasan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Ali bin Abi Thalib. Ayo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tema kami yaitu biografi singkat tentang pelapor Rasidin Ali bin Abi Thalib. Biografi singkat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin, dikenal sebagai sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Dia lahir di Mekah pada tahun 600 Masehi dan wafat di Kufah, Irak pada tahun 661 Masehi. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup bila ditaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Beri semangat untuk semua kelompok. Oke, selanjutnya dari keempat hasil karya teman-teman kalian, siapa yang ingin memberikan tanggapan atas kerja proyek teman kalian?
As-Siddiq. Jadi pertanyaannya adalah mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Terima kasih. Oke, baik, silakan kelompok Abu Bakar As-Siddiq memberikan tanggapannya. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Karena beliau sangat cepat masuk Islam dan yang pertama mengimani peristiwa Isra Mi'raj. Oke, terima kasih kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Sudah mengerti kelompok Ali bin Abi Thalib kenapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Karena beliau membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan tanggapan dari hasil kerja proyek teman-temannya? Saya Bu. Oke, ya, berdiri silakan. Saya dari kelompok Utsman bin Affan ingin bertanya kepada kelompok Umar. Mengapa Umar diberi gelar Al-Faruq? Oke, baik, silakan kelompok Umar memberikan tanggapannya. Setelah saya akan menjelaskan jawaban dari Kami Affan atau dari Sang Kata, yaitu karena kata berbeda Al-Faruq sangat tegas membedakan dan membela kebenaran. Oke, terima kasih. Sudah mengerti kelompok Usman bahwasannya Umar diberi gelar Al-Faruq karena dia berani dan tegas dalam memberikan kebijaksanaan beliau ya. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin memberikan kamu sebuah refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Diisi masing-masing. Silakan buat nama dan kelasnya ya. Oke. Lingkari jawaban yang menurut kamu benar dan tepat. Oke. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan setiap pertanyaan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Oke, baik, sudah 10 menit berakhir. Silakan dikumpulkan anak ibu. Oke, dikumpulkan perwakilan kelompok saja untuk dikumpulkan ke depan. Silakan. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Oke. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini ada beberapa nilai keteladanan yang dapat kita ambil dari para khulafaur rasyidin. Keempat khulafaur rasyidin memiliki sikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, berani dan tegas dalam mengambil tindakan yang benar, serta rendah hati dalam menghadapi kaum-kaumnya. Kemudian disiplin dalam mengerjakan segala
tugas. Jadi masing-masing Khulafaur Rasyidin memiliki keteladanan, memiliki sikap-sikap yang pantas untuk dijadikan seorang pemimpin. Maka sikap-sikap para Khulafaur Rasyidin tersebut kita jadikan tauladan bagi kepemimpinan untuk diri kita sendiri. Oke, baik. Untuk tindak lanjut, untuk pembelajaran selanjutnya, saya berikan sedikit tugas untuk kamu. Oke, dengan saya akhiri dengan pemberian tugas tindak lanjut.